Hadirin sekalian, adakah yang tahu apa nama makanan yang tertera di layar ini? Saya yakin 100% hadirin yang menonton video ini pasti pernah makan makanan yang satu ini. Betul sekali, ini adalah nasi ayam geprek. Bisa dibilang nasi ayam geprek ini merupakan makanan favorit mahasiswa, terutama mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang jauh dari orang tua, sebab nasi ayam geprek ini mudah didapatkan. Biasanya ketika mahasiswa mengkonsumsi nasi ayam geprek ini tidak luput dari mengkonsumsi minuman es teh manis. Es teh manis menjadi opsi yang paling mudah dan murah meriah didapatkan oleh mahasiswa. Sebab es teh manis ini memiliki banyak sekali merek dan outlet yang tersebar di dalam kampus maupun di lingkungan sekitar kampus. Karena es teh manis ini dapat menyegarkan mahasiswa di kala cuaca panas maupun di tengah-tengah kesibukan mereka mengerjakan tugas. Namun, apakah mahasiswa tahu bahwa terdapat kandungan gula yang sangat tinggi di dalam produk minuman es teh manis ini? Dan tentunya produk minuman es teh manis ini dapat berakibat buruk apabila terus-terusan dikonsumsi. Lantas, apakah kita sebagai manusia atau mahasiswa berarti tidak boleh mengkonsumsi es teh manis? Pertanyaan ini akan terjawab apabila hadirin menonton video ini sampai habis. Selamat datang di You Are Eating Too Much Sugar. Selamat menyaksikan. Gula. Kandungan gula selain ditemukan di dalam es teh manis juga dapat ditemukan di berbagai macam minuman. Contohnya adalah minuman kaleng bersoda dan minuman botol yang berperisa buah-buahan. Padahal itu dari perisa gula buatan. Ada pula makanan contohnya kue, roti, biskuit, dan donat coklat. Ada pula makanan yang mengandung gula alami, yaitu dari buah-buahan yang tentunya menyehatkan tubuh kita. Sebenarnya, apa itu gula? Gula adalah karbohidrat sederhana yang berfungsi sebagai sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit molekulnya, karbohidrat gula dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah monosakarida, lalu disakarida, kemudian oligosakarida, dan polisakarida. Namun yang biasa kita ketahui dan kita dengar di kehidupan sehari-hari itu yang monosakarida dan disakarida. Untuk monosakarida yaitu karbohidrat gula dengan jumlah unit molekul 1. Contohnya adalah glukosa. Sedangkan untuk disakarida contohnya adalah sukrosa, di mana disakarida ini mengandung 2 unit molekul karbohidrat gula. Nah, gula atau glukosa ini tentunya memiliki manfaat bagi tubuh manusia dengan fungsi utamanya adalah sumber energi, terutama sel. Sel-sel yang berada di tubuh manusia itu membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Contoh yang pertama adalah pada sel syaraf otak. Pada sel syaraf otak, glukosa diperlukan sebagai sumber energi yang membantu otak untuk melakukan aktivitas fungsionalnya. Contoh mudahnya adalah untuk berpikir. Kemudian contoh lain adalah di sel darah merah. Sel darah merah memerlukan glukosa untuk mengaktifkan sebuah zat yang nantinya akan berperan dalam pelepasan oksigen dari hemoglobin di dalam sel darah yang ada di tubuh manusia yang nantinya akan dilepaskan ke jaringan tubuh manusia. Dapat disimpulkan memang benar bahwa glukosa atau gula ini memiliki manfaat yang besar bagi tubuh manusia. Memang manusia sudah seharusnya mengkonsumsi glukosa atau gula, namun tetap harus memperhatikan batas asupan gula harian. Kita tidak boleh serta-merta mengkonsumsi
makanan atau minuman yang mengandung gula sebanyak apapun yang kita mau. Sebab menurut WHO, batas konsumsi makan atau minuman yang mengandung gula itu satu hari maksimal 10% dari kebutuhan kalori tubuh manusia. Sebagai contohnya adalah rata-rata kebutuhan kalori manusia dewasa sebanyak 2000 kalori. Nah, 10% dari 2000 kalori ini yaitu 50 gram. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa maksimal asupan kandungan gula yang boleh masuk ke dalam tubuh manusia adalah 50 gram dalam satu hari. Tidak boleh melebihi dari 50 gram. Kembali lagi ke permasalahan awal di video ini. Menurut hasil riset yang telah dilakukan oleh Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022, bahwa makanan atau minuman yang masuk dalam kategori sugar sweet beverage rata-rata mengandung 22,8 gram gula per takaran sajinya. Bayangkan apabila manusia atau seorang mahasiswa yang mengkonsumsi produk minuman es teh manis sehari sebanyak 3 kali, maka dalam satu hari asupan gula yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia tersebut sebanyak 84 gram. Itu belum diakumulasikan dengan asupan kandungan gula yang manusia tersebut makan dari makan atau minuman lain. Misalnya dalam satu hari ia tidak hanya minum 3 gelas es teh manis, namun juga misalnya makan roti-rotian, donat, coklat, dan sebagainya yang mengandung gula. Tentu itu sangat tidak baik, karena itu sudah melebihi batas dari rekomendasi WHO yang nantinya akan berdampak buruk. Nah, ada istilah yang namanya sugar craving. Sugar craving adalah sebuah kecanduan di mana manusia ingin terus-menerus mengkonsumsi makanan maupun minuman manis yang mengandung gula. Nah, ketika manusia mengkonsumsi makanan atau minuman manis ini, otak secara alami akan memproduksi dopamine, yaitu sebuah hormon yang menimbulkan perasaan bahagia atau senang bagi manusia dan akan menimbulkan rasa kecanduan. Jadi seolah-olah seperti terus-menerus ingin mengkonsumsi makanan manis. Apabila manusia terus mengkonsumsi makanan dan minuman manis, maka yang akan terjadi adalah lonjakan gula darah yang sangat tinggi di tubuh manusia. Lalu, pankreas, organ di tubuh manusia, akan secara alami memproduksi insulin, di mana insulin akan berperan untuk menormalkan kembali tingginya gula darah pada tubuh manusia. Namun ada sebuah kasus atau permasalahan ketika pankreas tidak lagi mampu memproduksi insulin untuk menormalisasikan gula darah, sehingga yang akan terjadi adalah akan terjadi timbunan gula darah pada sel darah manusia dan juga pada sel lemak. Tentunya hal ini akan berakibat sangat fatal. Yang pertama adalah akan terjadi inflamasi atau peradangan. Mudahnya sistem imun manusia akan menurun. Contoh gejalanya adalah seperti timbulnya jerawat, kemudian manusia merasa terus-menerus dehidrasi, lalu mudah lelah. Kemudian apabila terjadi timbunan lemak akibat timbunan gula darah yang tinggi, akan terjadi obesitas atau kenaikan berat badan yang tentunya akan sangat mengganggu manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, dalam jangka waktu yang panjang ditambah dengan kemungkinan adanya riwayat turun-temurun penyakit diabetes, maka akan terjadi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Penyakit ini juga dapat mengakibatkan komplikasi penyakit lain seperti penyakit ginjal dan juga di paru-paru. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi pada tubuh kita. Kita sebagai manusia, terutama mahasiswa, harus selalu memperhatikan kesehatan tubuh kita. Langkah pencegahan agar kita tidak
terkena penyakit akibat kandungan gula tinggi? Yang pertama adalah berolahraga. Kegiatan ini mudah dilakukan namun banyak yang enggan melakukan. Seperti mudahnya cukup beraktivitas fisik yang ringan seperti jogging atau berlari pagi. Selanjutnya adalah beralih dari makan makanan dan minum minuman yang manis dari gula buatan atau gula bebas ke buah-buahan, karena buah-buahan mengandung gula alami yang tentunya sehat bagi tubuh manusia. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan atau minuman yang less sugar atau dengan gula sedikit. Kita harus selalu memperhatikan berapa kandungan gula dari makanan atau minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya yang terakhir adalah senantiasa membawa tumbler atau botol air mineral. Selain sebagai pencegahan agar kita tidak membeli minum-minuman manis yang mengandung gula bebas, ini juga sebagai upaya agar kebutuhan air mineral di tubuh kita cukup. Kembali lagi ke pertanyaan awal di video ini. Lantas, apakah kita manusia, terutama mahasiswa, tidak boleh minum minuman es teh manis? Jawabannya adalah boleh. Asal kita juga harus tetap memperhatikan berapa asupan gula yang telah masuk di tubuh kita. Mengapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita. Maka sayangilah tubuh kita.